Selamat siang, saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita jumpa lagi dalam diskusi yang asik ya di channel YouTube Setio Hajar Dewantoro. Ya. Ini diskusi kayaknya sendiri, tapi kan ini sebetulnya tetap bisa disebut diskusi karena saya menjawab pertanyaan Anda. Ya. Ada yang bertanya nih kepada saya, ini iseng banget pertanyaannya. Pak Setio itu beragama enggak sih? Agamanya apa Pak Setio itu? Ini pertanyaan tipikal orang Indonesia atau orang-orang di dunia ketiga. Jadi sebetulnya kalau mengikuti tradisi atau norma, ya ambil sajalah di Eropa ya, entah di Swiss, entah di Inggris, ya nggak sopan nanya soal agama itu. Ya, jadi di lingkungan manusia yang lebih beradab, bertanya tentang agama itu nggak sopan. Ya. Tapi bukan berarti di negara-negara itu nggak ada yang bertanya soal itu. Kalau saya berkunjung ya, misalnya ke Italia kemana, ada aja yang nanti bertanya, "Are you Muslim?" Nah, yang bertanya ini pasti bukan orang Eropa. Yang bertanya ini biasanya para imigran yang kebetulan beragama Islam. Entah imigran dari Aljazair lah, entah dari Bangladesh lah. Itu mereka baru bertanya. Gitu. Dan ya ini hal yang lumrah sih kalau untuk ukuran kita. Karena di sini itu agama itu dianggap sesuatu yang paling penting gitu ya. Yang memberi jaminan keselamatan. Ya. Nah, saudara dan saudara yang saya kasihi. Kalau Anda bertanya tentang kolom di KTP saya, isinya apa? Jelas, di situ isinya Islam. Ya, karena saya sejak kecil dididik sesuai dengan tradisi di lingkungan keluarga ibu saya. Ibu saya yang memberikan pengaruh lebih kuat. Ibu saya itu kalau mengikuti kategorisasi zaman sekarang ini ya masuk kategorinya Islam tradisional ya. Jadi lingkungan kami di Cirebon itu NU ya. Jadi itu yang menjadi latar dari keluarga saya. Nah, tapi dari pihak bapak sebetulnya mereka itu menganut agama tradisional, menganut agama yang memang hidup di tanah Jawa. Jadi kakek nenek saya itu penganut Pransuk, agama Pransuk. Zaman dulu namanya Adam Ma'rifat yang itu basisnya ada di Muntilan. Ya, dan kalau di pihak ayah ini biasa kita itu bergaul dengan yang lain agama di satu keluarga karena Pak D saya ada yang Katolik, Pak D saya Kristen Protestan dan seterusnya. Itu hal yang biasa. Jadi kalau kita Natalan, kita Lebaran itu ya bareng-bareng aja, nggak pernah kita kemudian mempermasalahkan agamanya apa. Nah, di masa remaja itu saya terislamisasi ya. Jadi saya pernah ikut banyak kelompok-kelompok Islam ya. Saya pernah ikut pengajian tarbiyah yang sekarang bertransformasi menjadi PKS. Saya pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia, saya pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya pernah aktif di Dewan Dakwah Islam Indonesia dan di kader di sana. Saya pernah icip-icip yang namanya Salafi Wahabi itu kayak apa, ya. Dan macam-macam lah. Jadi saya ngerti betul ya model-model keberislaman yang beragam itu. Karena kemudian saya juga pernah menikmati pembelajaran Islam yang modern ala Cak Nur Holis Majid atau Cak Nur. Saya pernah juga kemudian Islam yang lebih menantang nalar ya. Kita menyebutnya Islam yang kritis ya, yang itu banyak diungkapkan oleh para Gusdurian, para pengikutnya Gus Dur di kalangan NU muda ya. Nah, saya kemudian pernah juga belajar ilmu hikmah ya. Bukan hikmah dalam pengertian letterlek, tapi hikmah yang ini umum di masyarakat dipahami sebagai satu tradisi yang basisnya adalah wirid. Jadi untuk meraktekkan ilmu ini kita wiridnya itu dibanyak-banyakin. Bisa wirid ribuan kali, mengucapkan satu kalimat diulang-ulang ribuan kali. Kemudian saya juga sempat
mencicipi belajar dari seorang mursyid tarekat ya. Jadi pengalaman saya di wilayah keislaman ini cukup panjang ya. Nah, tapi kemudian kalau Anda bertanya kepada saya saat ini, ya saya tidak lagi melekat kepada doktrin yang dibuat manusia yang kemudian ini dilabeli sebagai agama. Saya tidak melekat kepada institusi apapun dengan aturan tertentu yang lagi-lagi juga dibuat oleh manusia. Saya hanya mengikuti esensi kebenaran sejati yang saya temukan di dalam keheningan. Saya mengikuti jalan keselamatan yang pada akhirnya ini tidak terafiliasi dengan lembaga agama apapun. Ya. Oh ya, jangan lupa. Ini juga menjadi bagian di perjalanan saya ya. Di satu fase saya pernah menjadi aktivis dari forum lintas agama. Jadi saya banyak berdialog dengan teman-teman pemuka agama lain ya, dari Katolik, dari Kristen, dari Buddha, Hindu ya. Karena saya menjadi aktivis di pergerakan ini. Nah, loncat ke masa kini. Jadi pertanyaan Mas Setio itu agamanya apa? Bagi saya nggak relevan sama sekali karena saya sudah beyond religion gitu. Nah, kalau soal di KTP ya memang ya sudahlah, itu bagian dari keniscayaan sebagai orang Indonesia saja, tapi saya beyond dari Islam yang dipahami oleh banyak orang. Ya meskipun saya bisa mengklaim bahwa saya seorang muslim sejati kalau ukurannya adalah sejauh mana saya taslim berserah diri kepada Gusti. Kalau ukurannya adalah sejauh mana saya menebar rahmat, menebar kasih murni kepada alam semesta, saya muslim kalau ukurannya itu. Tapi kan saya tidak bisa disebut muslim kalau ukurannya adalah fikih yang dipahami oleh para ustadz di PKS, ustadz di Salafi Wahabi, bahkan ustadz di NU dan Muhammadiyah gitu. Ya. Jadi ya maka paling sederhana sudahlah, saya ini beyond religion. Nah, sekarang saya mendirikan Persaudaraan Matahari. Ini bukan lembaga agama dan tidak akan dibuat menjadi agama kapanpun juga. Dan saya melarang semua murid saya untuk mendirikan agama atas nama Persaudaraan Matahari. Ya. Ini hanyalah sekolah spiritual yang membuat setiap orang memahami jalan kebenaran yang sejati. Ini adalah sekolah spiritual yang membuat setiap orang itu bisa mengenali kembali esensi kebenaran pada segala tradisi. Ini adalah satu sekolah spiritual yang mengarahkan setiap orang mengenali keilahian di dalam dirinya, tak peduli bungkus agamanya apa. Ini adalah sekolah spiritual yang memastikan setiap orang jiwanya menjadi murni. Karena hanya dengan jiwa murni itulah kemudian orang mendapatkan jaminan keselamatan. Ini adalah sekolah spiritual yang membongkar segala kepercayaan yang ilusi. Ya, di atas namakan apapun. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi. Kalau kita merujuk ke masa silam, ya, sebetulnya banyak tokoh yang sekarang dinisbatkan kepada satu lembaga agama tertentu. Pada masanya dia juga tidak beragama. Contoh ya, yang saya mengerti misalnya Yesua Hamasya atau Yesus, agamanya apa? Dia Yahudi atau apa? Kan enggak. Dia hanya hidup mengikuti jalan spiritual. Hidup mengikuti tuntunan Roh Kudusnya, itu yang menjadi esensi dari jalan yang dia tempuh. Nah, dia kan dijadikan sebagai ikon agama tertentu kan beberapa puluh atau beberapa ratus tahun kemudian. Ya, gitu. Nah, kurang lebih memahami saya itu seperti itu. Jadi, jangan terkotakkan oleh ya institusi. Enggak. Jadi, kita berangkat dari fakta saja. Keselamatan kita, baik selama hidup di bumi ini dengan badan ragawi, maupun nanti ketika kita sudah mati, tubuh halus yang di dalamnya ada jiwa berpisah dengan tubuh kasar ini. Itu soal selamat tidaknya bukan tergantung dari dia berafiliasi dengan lembaga apa, tapi tergantung dari
kualitas kemurnian jiwanya. Itu matematika semestanya begitu. Nggak peduli Anda itu TKTP itu beragama apa, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan secara hukum kosmik adalah Anda bebas nggak dari ilusi, Anda bebas nggak dari luka batin, Anda bebas nggak dari yang namanya jejak dosa, Anda bebas nggak dari yang namanya watak angkara, Anda bebas nggak dari yang namanya jeratan kuasa kegelapan. Kalau bebas semua, Anda murni, Anda selamat. Bahkan saya mengatakan kalau Anda murid saya, Anda warga Pesantren Matahari, tapi Anda manipulatif, Anda suka bohong ya, membohongi diri sendiri dan memanipulasi orang lain, Anda banyak dosanya, Anda tidak selamat. Ya. Anda mau muji-muji saya, Anda mau percaya Pak Setio itu adalah seorang juru selamat, kagak penting yang gitu-gitu itu Bill Gates ya, gitu. Bukan itu yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda itu adalah Anda betul-betul lewat jalan keheningan ini memurnikan jiwa dan raga. Titik, tidak ada embel-embel lain. Ya. Jadi jelas, saya beyond religion, saya mendirikan sekolah spiritual tapi bukan mendirikan agama, dan saya menunjukkan jalan keselamatan tidak peduli Anda labelnya beragama apa. Kita hanya bersama-sama mengikuti hukum kosmik. Kita menyesuaikan dengan matematika semesta tentang keselamatan, tentang kebahagiaan sejati. Baik saat ini maupun kelak. Saat hidup di bumi maupun saat kita telah menyelesaikan tugas di bumi, menyongsong kehidupan baru di dimensi yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.